Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rifai Bahtiar SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023. Program studi kimia Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Blitar, Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita baik melalui video best practice dengan menerapkan metode STAR. Berikut ini adalah best practice menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi praktek pembelajaran berada di SMA Negeri 3 Blitar, Jalan Bengawan Solo, Blitar, Jawa Timur. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam praktek pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran kimia dengan penerapan model pembelajaran project based learning. Kondisi yang ditemukan pada saat proses pembelajaran di kelas antara lain: 1. Peserta didik tidur saat proses pembelajaran berlangsung. 2. Asyik mengobrol dengan teman. 3. Peserta didik melamun saat pembelajaran. 4. Asyik bermain HP. 5. Nilai pretest yang belum mencapai ketuntasan minimal. Sedangkan kondisi yang menjadi latar belakang permasalahan tersebut berdasarkan hasil kajian literatur, wawancara dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa antara lain: 1. Pembelajaran tidak berpusat pada siswa atau teacher center. 2. Rendahnya motivasi peserta didik. 3. Persepsi bahwa kimia adalah pelajaran sulit. 4. Modul pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang variatif. 5. Media pembelajaran dan LKPD yang digunakan kurang menarik dan inovatif. Praktek pembelajaran ini penting dibagikan agar menjadi referensi, inspirasi bagi guru lain untuk mendesain pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Dapat menjadi motivasi bagi saya untuk meningkatkan kualitas sebagai guru. Sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas, model pembelajaran PJBL terbukti efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan hasil belajar kimia peserta didik. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai fasilitator pada proses pembelajaran, motivator untuk peserta didik, mengelola kelas saat pembelajaran berlangsung, membimbing aktivitas pembelajaran peserta didik, mengevaluasi hasil belajar peserta didik, merancang perangkat pembelajaran inovatif dan terstruktur sesuai dengan materi dan karakter peserta didik. Hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam praktek pembelajaran ini. Tantangan yang berasal dari pendidik atau faktor internal. Guru terbiasa mengajar dengan metode ceramah. Pemilihan model pembelajaran inovatif belum optimal. Menyiapkan dan merancang LKPD dan media yang menarik. Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari peserta didik, yaitu motivasi belajar peserta didik rendah yang berdampak pula pada hasil belajarnya. Peserta didik yang heterogen baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Peserta didik kurang percaya diri saat presentasi dan diskusi. Kurangnya kemandirian dalam belajar peserta didik. Faktor lain yang menjadi tantangan yaitu keterbatasan waktu dalam menerapkan model pembelajaran. Pihak-pihak yang terlibat dan mendukung dalam praktek pembelajaran ini yaitu dosen pendamping dan guru pamong yang telah memberikan bimbingan dan konsultasi terkait tantangan yang dihadapi. Kepala sekolah yang telah memberikan pendampingan dan memfasilitasi selama proses pembelajaran. Waka kurikulum, guru penggerak, teman sejawat yang telah memberikan ruang untuk berkolaborasi dan diskusi. Siswa kelas 10 sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melakukan diskusi bersama dosen pembimbing dan guru pamong dalam menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut, memilih model pembelajaran yang tepat, mengembangkan perangkat ajar yang sesuai, dan memilih media pembelajaran yang inovatif berbasis TIPEC.
Strategi yang digunakan untuk menangani tantangan tersebut adalah 1. Menerapkan model pembelajaran berbasis proyek yaitu dengan model pembelajaran PJBL. 2. Merancang modul ajar yang menerapkan TIPEC berupa media YouTube, PowerPoint, praktikum, Google Form, diskusi, dan presentasi. 3. Merancang LKPD yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, membuat soal evaluasi dan asesmen atau penilaian, antara lain penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, melaksanakan praktek pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning yang memiliki beberapa fase. Fase 1 menentukan pertanyaan mendasar. Fase 2 menyusun desain perencanaan proyek. Fase 3 membuat jadwal aktivitas. Fase 4 memonitor perkembangan kinerja peserta didik. Fase 5 menguji hasil kinerja peserta didik. Fase 6 mengevaluasi pengalaman belajar peserta didik. Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yang pertama pendidik sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran. Yang kedua, modul ajar dan media sebagai petunjuk atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, laptop untuk mendesain media ajar. 4. Handphone dan jaringan internet untuk mencari bahan terkait materi pembelajaran. 5. Infocus untuk menampilkan bahan presentasi di kelas. Hasil dan dampak. Adapun hasil dan dampak dari aksi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meningkatnya motivasi belajar peserta didik sebesar 80% dengan persentase kenaikan sebesar 16,6%. Meningkatnya motivasi belajar berdampak pula pada hasil belajar peserta didik dengan persentase ketuntasan sebesar 100%. Selain dari dampak tersebut, penggunaan model pembelajaran project-based learning dalam pembelajaran juga memberikan dampak positif lainnya, yaitu meningkatnya kemampuan berkolaborasi dan keaktifan peserta didik, meningkatkan kemampuan mengorganisir kelompok karena peserta didik harus dapat mengatur tugas proyek agar dapat terselesaikan dengan baik, menumbuhkan jiwa kompetitif antara peserta didik supaya menjadi kelompok yang terbaik. Hal ini dapat dilihat dari perolehan penilaian sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran. Adapun dari hasil refleksi pembelajaran, respon dari peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan sangat baik. Peserta didik menjadi lebih antusias dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari persentase sebanyak 78% menyatakan sangat bersemangat dan sebanyak 22% menyatakan semangat. Apakah hasilnya efektif? Model pembelajaran project-based learning sangat efektif dalam mengatasi rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. Peserta didik lebih termotivasi dalam belajar yang juga berdampak positif pada hasil belajarnya. Meningkatkan kolaborasi dan keaktifan, meningkatkan kemampuan mengorganisir dan menumbuhkan kompetisi positif dalam belajar. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah perencanaan pembelajaran yang baik yang sudah dilakukan oleh guru, kemampuan guru dalam menguasai dan menerapkan model pembelajaran yang didukung dengan media pembelajaran yang tepat, bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong, dukungan dari berbagai pihak, dan sarana prasarana yang memadai. Dari hasil praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan: 1. Dengan penerapan model pembelajaran project-based learning pada materi kimia hijau dapat meningkatkan motivasi peserta didik dan hasil belajar kimia peserta didik. Proses pembelajaran inovatif dapat tercipta jika model dan strategi pembelajaran yang ditentukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta karakteristik mata pelajaran. 3. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan pula oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Santen gula Jawa, nyuwun ngapunten, lepat kawula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.